Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, kata bersyukur seringkali kita dengar dan bahkan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya bersyukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan, bersyukur atas keberhasilan yang kita capai, dan bersyukur karena masih ada orang-orang yang memperhatikan dan mencintai kita apa adanya. Namun satu hal yang menarik perhatian saya adalah bagaimana kita mensyukuri pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan yang pernah terjadi dalam hidup kita. Apakah kita mengeluh dan kecewa ketika kita mengalami kegagalan? Atau sebaliknya, kita bersyukur akan hal itu? Dalam renungan ini, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan ini saya sebut dengan salib kecil. Terkadang salib-salib kecil yang kita alami itu mungkin sulit untuk kita syukuri. Padahal berterima kasih dan mensyukuri pengalaman justru memberikan lebih banyak ruang bagi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Bahkan bersyukur dapat menjadi kekuatan untuk menerima, memperbaiki dan mensyukuri setiap kegagalan dan bahkan keberhasilan dalam hidup kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam hidup manusia di dunia ini, kita tidak pernah lepas dari dua hal penting yang mewarnai perjalanan hidup kita, yaitu pengalaman yang membuat kita merasa happy dan pengalaman yang membuat kita merasa sedih atau kecewa. Jika kita diperhadapkan langsung dengan dua hal ini, mungkin kebanyakan dari kita akan memilih semua hal yang baik, yang membuat kita merasa senang dan bahagia daripada memilih hal-hal yang membuat kita kecewa, sakit hati, dan bahkan menjadikan itu sebagai salib kecil yang harus kita tanggung. Namun satu hal yang perlu kita sadari adalah salib-salib kecil yang terjadi dalam hidup kita ini adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia. Kita perlu berdamai dengan hati dan pikiran kita, berdamai dengan situasi hidup kita, dan bersedia menerima kegagalan kita dan mensyukuri pengalaman salib kecil kita dengan mempersembahkannya kepada Tuhan. Seperti yang diwartakan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika yang pertama, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam diri Kristus Yesus bagi kamu. Kiranya pesan yang diwartakan oleh Rasul Paulus ini menjadi inspirasi bagi kita untuk selalu bersyukur atas apa yang kita terima, terjadi, dan kita alami dalam hidup kita di dunia ini. Dalam doa dan iman, bersyukur membuat kita semakin dekat dengan Allah yang menghendaki kita untuk selalu bersyukur. Bersyukur juga membutuhkan kesetiaan, yaitu setia untuk bersyukur dalam untung dan malang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.